Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, tadi jam 12-an kita ada acara pembekalan caleg di Hotel Sahid. Sekarang kita ada apel siaga di lapangan terbuka yang diguyur oleh hujan. Buat kita, hotel dan lapangan terbuka sama saja. Basah dan kering itu sama saja. Kita adalah partai anak-anak muda. Hujan ini adalah alat kita bermain, bukan sesuatu yang kita hindari. Itu yang membuat kita juga bisa bertahan ketika kita menghadapi tantangan-tantangan berat. Termasuk diantaranya adalah tantangan untuk memenangkan partai kita ini pada 9 April yang akan datang. Nah, saudara-saudara sekalian, saya mau tanya saudara-saudara semua. PKS di Sulawesi Selatan ini bisa menang tidak 9 April nanti? Bisa? Masih kurang mantap. Bisa menang? Yakin bisa? Kalau suaranya kayak begini, ini berasa ada aroma kemenangan yang saya rasakan sejak tadi. Jadi sejak saya mendarat tadi di bandara, dijemput oleh para kader dan juga simpatisan, sampai ke hotel, sampai ke sini, saya sudah mencium aroma kemenangan insya Allah. Dan seperti prestasi yang sudah kita buat pada tahun 2009 yang lalu, termasuk ketika saya juga menjadi caleg dari Dapil 1 Sulawesi Selatan, dari kota Makassar ini, kita ingin melakukan sesuatu yang lebih dari itu insya Allah tahun 2014 ini. Tahu kenapa kita mau melakukan sesuatu yang lebih? Karena pemilu kali ini berbeda dengan pemilu 2009 yang lalu. Pemilu kali ini bukan hanya akan menjadi saksi pergantian kepemimpinan nasional, tapi yang lebih penting dari itu, pemilu kali ini akan menjadi peralihan gelombang sejarah Indonesia. Nah, kita semuanya, para pimpinan dan kader Partai Keadilan Sejahtera, telah merintis reformasi 15 tahun yang lalu. Dan reformasi ini mengakhiri gelombang kedua dalam sejarah Indonesia. Sekarang insya Allah kita akan merintis dan membuka jalan menuju gelombang ketiga sejarah Indonesia insya Allah. Nah, saudara-saudara sekalian, Anda tahu apa cirinya gelombang ketiga itu? Cirinya adalah Indonesia ini akan didominasi oleh orang-orang muda yang umurnya 45 tahun ke bawah. Saya alhamdulillah berumur 45 tahun ini persis. 7 Desember yang lalu usia saya genap 45 tahun. Artinya apa? Kita semua yang hadir di sini, kader-kader PKS, adalah gambaran mini dari komposisi penduduk baru Indonesia. Orang-orang Indonesia sekarang ini membutuhkan wakil-wakil baru yang segar, yang kalau dia tersenyum, dia menebarkan harapan. Coba tersenyum semua. Coba tersenyum semua. Kalau senyum, kasih lihat giginya. Coba tersenyum semua. Kalau tersenyum, kasih lihat giginya, supaya orang tahu bahwa kita tersenyumnya dari dalam hati. Dan sesuatu yang keluar dari hati insya Allah juga akan sampai ke hati yang lain. Nah, saudara-saudara sekalian, di survei terakhir alhamdulillah partai kita ini sudah masuk kembali di 5 besar. Dan kita yakin insya Allah pada
kurang dari 50 hari yang akan datang, mudah-mudahan insya Allah kita akan masuk kembali di 3 besar seperti yang sudah kita rencanakan sebelumnya. Dan kalau kita masuk di 3 besar, insya Allah mudah-mudahan PKS akan punya karcis untuk mengajukan calon presiden untuk Republik Indonesia. Mau punya presiden dari Sulawesi Selatan? Ini waktunya. Saya kemarin ke ND. Di ND saya dijemput oleh para pendeta dari teman-teman Katolik dan Protestan. Pada malam harinya, paduan suara gereja menyanyikan lagu Mars PKS. Artinya apa? PKS sekarang telah menjadi milik seluruh bangsa Indonesia tanpa kecuali. Tapi yang lucu di NTT itu, di wilayah timur itu, ketua DPW-nya orang Jawa. Artinya orang timur bisa menerima orang Jawa sebagai ketua DPW di timur. Iya kan? Dan sekarang orang-orang di barat juga siap menerima calon presiden dari timur. Jadi kalau kita kerja keras, insya Allah, kalau kita kerja keras, kita rebut Sulawesi Selatan ini, mudah-mudahan mimpi saudara semuanya untuk punya presiden dari timur akan terwujud tahun 2014 ini. Dan jangan pernah merasa kecil hati. Jangan bilang ada di calon lain di survei yang sudah terlalu tinggi. Tenang. Jangan pesimis. Kenapa? Karena calon presiden 2014 untuk Indonesia ini sebenarnya presidennya itu sudah ada namanya di Lauhul Mahfuz, sudah ada di langit. Iya kan? Cuma partai politik tidak tahu, media tidak tahu, lembaga survei juga tidak tahu. Iya kan? Bolehlah orang Sulawesi mengajukan satu nama, siapa tahu itu cocok dengan apa yang ada di langit, insya Allah. Kita ajukan dan kita coba. Dan saya yakin kalau saudara semuanya bisa berdiri, tetap bertahan di sini di bawah guyuran hujan, itu adalah salah satu tanda-tanda kemenangan, insya Allah. Artinya kita setia dengan cita-cita kita. Kita setia dengan perjuangan kita. Dan artinya kita siap mengorbankan apa saja untuk mencapai target yang telah kita tetapkan. Nah, saudara sekalian, di dalam Quran kita mendapatkan penjelasan bahwa kita sudah bisa tahu apakah kita akan menang. Apakah kita akan menang kalau kita mau bertempur. Kita bisa tahu apakah kita akan menang hanya dengan mengetahui isi hati kita semuanya. Kalau Anda merasakan di dalam hati itu ada kemantapan hati, insya Allah kita akan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang coba pegang dadanya semua. Coba rasakan detak jantungnya. Coba rasakan hatinya. Apakah ada kemantapan di dalam atau tidak? Kalau dalam Quran itu bahasanya sakinah. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta asy-syajara fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa asabahum fathan qariba. Allah telah ridho kepada orang-orang beriman yang berbaiat kepadamu di bawah pohon. Ini pada peristiwa Bai'atul Ridwan. Lalu Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka, maka Allah menurunkan kemantapan di dalam hati mereka, lalu Allah memberi mereka kemenangan yang dekat. Catat baik-baik ayatnya, fa'alima ma fi qulubihim. Allah tahu apa yang ada di dalam hati mereka, maka Allah menurunkan kemantapan hati, lalu Allah beri mereka kemenangan. Nah, sekarang raba lagi hatinya.
Saya mau tanya, apakah di situ ada kemantapan? Ada kemantapan? Ada? Mantap? Mantap? Allahu Akbar! 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 Sekarang yang bawa foto ini, poster ini. Nah, coba balikin posternya. Biar yang di belakang juga lihat. Yang penting bukan karena dia calon presiden. Yang penting adalah dengan siapapun Anda bertemu, tersenyumlah seperti itu. Supaya orang tahu waktu Anda datang mengetuk satu pintu rumah, masuk ke dalam rumah, menjelaskan tentang Partai Keadilan Sejahtera, menjelaskan nama caleg-calegnya, mengajak mereka untuk memilih partai ini. Salah satu alasan mengapa mereka memilih PKS adalah karena senyum Anda terlalu manis. Saya ingin saudara semuanya belajar menggunakan teknik tersenyum yang tulus. Dan gunakan itu sebagai pesona. Gunakan itu sebagai pesona, karena begitu Anda tersenyum dengan tulus, itu akan sampai ke hati orang yang Anda datangi. Kalau dia belum punya pilihan, insya Allah dia akan memilih Anda. Kalau dia sudah punya pilihan, kemungkinan besar dia bilang begini, coba saya pikir ulang kembali. Lain kali Anda datang lagi, mungkin sekali dia sudah berubah. Saya tidak mengatakan ini sekedar untuk menghibur dan memberi semangat kepada saudara, tetapi ini semuanya adalah pengalaman 15 tahun kita menyebarkan partai ini di seluruh Indonesia. Dan saya yakin di Sulawesi Selatan yang terkenal masyarakatnya keras ini, jangan pikir orang sedang menunggu orang yang mukanya bengis datang ke rumahnya, jangan. Yang mereka nantikan adalah seorang laki-laki, seorang perempuan baik-baik yang datang ke mereka membawa senyuman yang manis. Karena kalau bicara uang, kalian pasti kalah dengan partai yang lain. Iya kan? Kalau bicara uang, dompet kita jauh lebih tipis. Iya kan? Tapi kalau bicara senyum, insya Allah senyum kita jauh lebih optimis. Optimisme inilah yang ingin kita sebarkan. Dan itu yang saya maksud dengan semangat Indonesia. Jadi ketika Anda bertemu dengan orang, sebarkan kepada mereka. Tapi kita hanya bisa menyebarkan itu kalau di dalam hati memang ada kemantapan hati. Kalau kita mantap di dalam, insya Allah itu akan keluar di wajah kita semuanya. Nah karena itu, jangan khawatir insya Allah. Saya yakin setelah saya mengelilingi hampir semua provinsi di Indonesia, dalam 1 tahun ini, saya yakin insya Allah partai ini akan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada 9 April yang akan datang. Dan tanda-tandanya sudah kelihatan. Sekarang gubernur kita sudah 4. Total gubernur di Indonesia itu ada 33. Artinya Indonesia PKS punya kader yang menjadi gubernur lebih dari 10%. Dan total penduduk di 4 provinsi ini jumlahnya lebih dari 60 juta. Atau 25% dari total penduduk Indonesia. 60 juta itu sama besarnya dengan negara Inggris. 2 kalinya Suriah. 2 kalinya Maroko. Hampir 3 kali Malaysia. Jadi wilayah Indonesia yang dipimpin oleh PKS, oleh kader-kader PKS sekarang ini, bukanlah wilayah yang kecil. Kalau kita sudah memimpin 25% rakyat Indonesia, insya Allah kita juga bisa memimpin 100% rakyat Indonesia. Yakin bisa? Yakin bisa? Yakin bisa? Mantap? 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 Nah sekarang begini. Kalau Anda ketemu dengan sesama orang lain, sesama kader nanti, biasakan syiar ini. Begitu ketemu, mantap. Mantap. Karena kenapa saya pakai jari ini? Bukan begini, bukan begini. Saya mau kasih tahu filosofinya.
Tiga jari ini adalah tiga jari utama. Jadi kalau kata Rasulullah, beliau makan dengan tiga jari, yang dimaksud tiga jari ini. Ya, ini tiga jari utama. Ini fungsinya bisa banyak. Kadang-kadang juga bisa begini. Hah? Kadang-kadang juga bisa begini. Tapi ini tiga jari utama. Tapi kalau Anda rajin nonton bola, ini Messi. Hah? Jadi kalau ketemu, biasakan syiar itu. Syiarnya adalah mantap, sakinah. Mantap? Mantap. Sekarang kita coba. Mantap. 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.